Kerjanya di rumah tapi gaji 2 digit, ada yang mau? Guys, buat kalian yang udah pernah kerja pasti ngerasain capek juga ya. Kadang kalian mikir gini gak sih? Ada nggak ya kerjaan yang nyantai tapi gajinya gede? Nah, thread dari Kak Firah ini bakal ngasih tahu kalian perbandingan antara kerja kantoran biasa tapi gaji standar dan kerja dari rumah tapi gajinya gede. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Pilih mana? Gaji 25 juta per bulan tapi kerjanya remote dan mengikuti jam kerja Amerika, beda 12 jam ya. Atau gaji 15 juta per bulan tapi harus kantor di Jakarta. Is a no-brainer question for me. Tentu saja 25 juta per bulan remote. Saya resign bulan Juli lalu dari perusahaan korporasi asing ke perusahaan lokal. Perusahaan lama saya menganut kerja remote, bahkan sejak WFH belum dikenal luas di Indonesia. Tetapi setelah 5 tahun bekerja, akhirnya saya memutuskan resign dan bekerja ke startup yang menjadi subkon Bank Nasional. Alasan saya berhenti bekerja karena saya cukup lelah dengan kultur asing. Ingin yang lebih slow living, akhirnya pindahlah saya ke perusahaan startup tapi rasa korporat karena mengikuti kultur bank. Jam kerja saya yang tadinya jam setengah 9 masih layeh-layeh, ngopi dan scroll berita, sekarang jam 7 pagi udah standby di halte busway. Saya yang biasa hari apapun bisa melakukan beberapa hal karena kerja bisa di mana saja. Sekarang waktu yang tersisa hanya Sabtu dan Minggu. Pulang kerja nggak bisa kemana-mana karena energi sudah habis di perjalanan. Ternyata WFO benar-benar no life. Pantesan banyak orang yang selingkuh di kantor. It's another story to tell. Selama beberapa bulan ke belakang, meski kerja santai, tapi ternyata nggak cocok buat saya. Saya suka lingkungan kerja yang sat-sat dan to the point. Saya senang bisa menginterupsi dan mengutarakan pendapat kepada pimpinan. Kultur kerja saya ternyata terlalu berat dibanding rekan di kantor saya yang baru. Saya nggak ada masalah untuk orang-orang yang senang dengan kultur Indonesia yang santai. Makan siang dari jam 11, lalu baru kembali ke meja jam 3. Meeting yang harus selalu bertatap muka dan koordinasi yang harus duduk semeja. Padahal update yang dilaporkan hanya 1 atau 2 kalimat. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan ini dan mencari perusahaan yang sesuai dengan kultur kerja saya. Oh iya, WFO juga sangat mahal. Sefrugal apapun kamu, tetap ada ongkos yang tidak bisa dikurangi. Makan siang yang kadang bikin boncos dan biaya sosial yang kadang harus keluar di tanggal tua. Lebih baik saya bayar internet mahal tapi nggak harus desak-desakan di kendaraan umum. Paling kalau kamu kerja dengan jam kerja Amerika, jet lag akan sangat terasa. Kamu harus konsultasi dengan dokter untuk mengubah jam biologis kamu. Bagaimana mengatasi pola tidur yang berubah drastis dan kekurangan matahari karena pagi jadi waktu tidur kamu. Hal ini penting karena perubahan jam biologis bisa menimbulkan depresi. Wah, keren banget ini Kak Firah. Udah kerjanya remote, gajinya 2 digit. Tapi kerja remote juga nggak bisa dianggap enak loh ya. Semua pasti ada plus minusnya. Kayak kata Kak Firah tadi, dia harus konsul dulu ke dokter biar badannya bisa menyesuaikan dengan jam kerja Amerika. Yang berarti dia mulai kerjanya itu malam dan selesainya itu pagi waktu Indonesia ya. Karena kan beda jam Indo sama Amerika itu 12 jam. Nah, setauku kerja organ vital manusia itu nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya gini, kalau siang ya waktunya berkegiatan dan kalau malam ya waktunya istirahat. Jadi poin Kak Firah ini benar kalau kamu memang harus mengubah jam biologis kamu. Orang bisa jadi depresi dan lain sebagainya. Kalau orang yang awalnya kerja pagi, malam tidur, dibalik jadi malam kerja, paginya baru bisa tidur. Nggak gampang dan banyak yang dikorbankan. Salah satunya ya kekurangan asupan matahari pagi, karena badan udah capek banget seharian kerja dari malam. Makan di tengah malam juga jadi banyak karena lapar pas kerja, dan itu nggak baik buat kesehatan. Istilahnya maksa badan buat terus bekerja. Disclaimer ya, ini nggak berlaku buat semua orang. Mungkin ada orang yang emang bisa banget kerja malam dan tidur pagi. Ya istilahnya itu betah melek lah. Barusan aku ngejelasin normalnya manusia itu berkegiatan. Jadi kerjaan yang dikerjakan Kak Fitrah ini tuh nggak bisa dianggap mudah meskipun dia ngerjainnya dari rumah. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalian lebih senang kerja di kantor atau kerja dari rumah? Enakan mana menurut kalian? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.